Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan tausiah, nasihat atau pelajaran agama yang bermanfaat bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Insinyur Benny Wadis MM. Kepada Bapak, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para dinas yang mewakili pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 dan seluruh keluarga besar Dinas Perikanan yang kami hormati. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa bertemu pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan teman kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sering mohon kepada Allah kiranya tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira saya yang tahu surah yang dibaca deh. Apa bu? Apa ada buku? Ayatnya ayat mana tadi? 1-5. Betul Ustaz ya Ustaz. Sunnah nggak boleh apa? Tak diam. Biasanya apa? Jadi surah Al-Anfal. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Saya yang tahu. Yang tahu artinya. Ibu, dah boleh Ustaz boleh lah. Ya, lahum bagi mereka derajat, ya, derajatun 'inda rabbihim, derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau derajat yang tinggi di sisi Allah, kalau derajat yang tinggi di manusia Bapak dan Ibu, itulah kalau pidato yang terhormat Bapak ini, yang terhormat Bapak itu kan itu ya. Itu kan dihormati. Kemudian tokoh masyarakat, kemudian banyak pitinya, tinggi pangkatnya kan itu derajat yang tinggi di pandangan manusia, ya. Sehingga kita kagum oleh, wah hebat Pak itu, santiang apa itu, kalau itu bangga kita mencari. Ingin kita bantu itu puluh anak kita. Itu kita mencari derajat yang tinggi di mata manusia, belum tentu di mata Allah. Bisa saja di mata bisa ya, bisa tidak. Tapi derajat yang tinggi di sisi Allah tadi itu walaupun mungkin di mata manusia biasa-biasa saja, tapi di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang mulia insyaallah adalah orang yang bertakwa. Coba kita buka dulu. Ada surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 tadi. Kemudian ada inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang tinggi siapa adalah takwa kan? Kita baru saja menyelesaikan sebulan yang lalu, sebulan gini pas sebulan. Kini pas kita tanggal 1 Zulkaidah ya? Zulkaidah Pak. Bulan. Kita baru mendapat ijazah takwa itu sebulan yang lalu. Iya Bu. 1 bulan, baru 1 bulan yang lalu.
Masih ada enggak siso-siso itu sampai ini? Kajian kasih tahu ini. Masih tersisa tidak? Atau sudah habis bersamaan dengan Idul Fitri tadi? Selesai Idul Fitri, selesai lagi. Jadi derajat yang tinggi di sisi Allah adalah takwa ya. Tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa itu? Itulah orang beriman nan sabana-bananya. Dak jejak dah, dak pura-pura dah. Iman yang sempurna. Bukankah itu bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, derajatun 'inda rabbihim. Jadi kalau mau mengartikan itu Bapak dan Ibu, itu orang beriman yang sabana-bananya itu, ini yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, itulah orang yang muttaqin, bertakwa. Iya Bu, itu dulu. Wah, itu cincin. Ngerti nggak? Paham ya? Antara surat Al-Anfal tadi dengan derajat yang tinggi tadi kan orang yang muttaqin tadi. Memang berpuasa diminta disuruh orang yang beriman. Iman modal untuk saum, tapi berprosesnya kemudian menjadi iman dan sabana-bananya. Nama batu-batuan, itulah orang yang muttaqin tadi. Ada 5 indikator orang yang muttaqin dan sabana-bananya tadi. Kalau itu masih ada, dia wakili pada Ibu, berarti masih fresh sahur dengan ketakwaan. Kalau memanglah berkurang, kan berarti berkurang musik. Jadi itu aja kajian ini 5 indikator. Apa yang pertama tadi? Pak Isa. Indikator yang pertama. Ada yang bisa? Alladzina idza dzukirallah wajilat. Apa itu? Kita hatinya. Wajilat. Allah. Coba yang sana. Wajilat qulub. Tasiro darahnya. So ya. Wajilat qulub. Bergetar hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Onde la masuk lo kedua. Onde karena sedang pegang tuang. Waktu lo masuk. Kira-kira kalau tak onde waktu itu, tak siro tak ada rahmat. Itu. Onde alun tentu dikasih yang lahir hari ini. Tasiro tak ada apa. Ini Bapak dan Ibu, indikator yang pertama. Ambo tidak bisa merasakan apa yang terjadi di ibu. Ibu tidak bisa merasakan apa yang terjadi di ambo. Ketika Allah itu disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Tidak bisa orang lain merasakan, hanya kita yang merasakan. Jadi Bapak dan Ibu, ini penting. Kalau kita ingin mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita sampai nanti 11 bulan. Kalau tidak, habisnya di bulan Ramadan habis selesai. Kita jaga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sadang rapi jauh Pak Gubernur duduk di muka
Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang diingatkan dulu, diajarkan dulu oleh guru kita dulu di SD, di TPA? Kalau disebut Allahu Akbar, apa yang disebut coba? Supaya bisa. Kalau dikatakan Allahu Akbar oleh muadzin, kita saut iya apa? Ayo. Hah? Apa kita ikuti? Apa Pak? Apa? Mau ulangi? Apa dapat saut? Allah Akbar. Buku banyak nih. Terus habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ya? Itu ya. Ayang wak kecen sebenarnya pada ibu katanya. Hanya sedang kalau itu bio saja bisa kecen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kecen bio ya. Tapi kalau kita yang menyadari ayang wak kecen sebenarnya, iyo Tuhan Allah dan kadang kan itu enggak. Kalau menyawi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya Tuhan Allah kadang. Kalau Tuhan Allah kadang, yang lain kayak ete. Kalau coba staf ahli dua Allahu Akbar, Allahu Akbar, staf ahli ete. Ya bu kadis ete. Ya bu sek ete. Tapi kadang-kadang mak sering dari tekan tuang tema seketik lainnya kan sering gitu. Ini Bapak dan Ibu, ini persoalan kita bersama. Kalau tidak kita mulai Bapak dan Ibu, kapan lagi? Sementara kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Tuhan Allah. Seorang buruh bangun yang memegang batu bata, dia dengarkan jatuh menimpa kakinya, terus berlari untuk memilih untuk sholat. Sedang mengalih di pasar. Jadi yang mau membandingkan Bapak dan Ibu, orang-orang kurang menggalih di pasar itu lebih tinggi tauhid dari awalnya pakai PNS sholat. Saya udah dulu Bapak. Baiklah ke pasar. Tidak kayak musik membuat biasa di pasar. Kalau besok waktu gua diambil saja kayunya saja. Dia kain di palangnya, nyopai sarah mira-mira mana ditanya, takutnya di mana orang. Amin. Jadi yang pernah dulu bakarnya di baik buah di situ Muslim Muhammadiyah di sekolah dekat Bupati, setelah kemarinnya ketua wali kota. Soalnya pasang Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat zuhur di Masjid Muhammadiyah. Ini tapi yang kapan orang tua ini. Dulu Ramayana itu ketua wali kota dulu. Setelah kemarinnya ketua Bupati, sekolah pasang. Orang pasar ditinggahnya kali yang besar. Yang pegawai tidak pernah orang do re mi saja beritahu yang pakai baju boleh masuk. Padahal orang di pasar, orang mau belanja yang ditinggalnya. Kalau dia apa? Sure. Itu makanya ini penting. Kalau kita orang yang beriman, itu dulu indikator yang pertama. Alladzina yadhkuruna wajilat qulubuhum. Makanya azan itu Bapak dan Ibu untuk apa azan itu? Coba gini, biar kita tanya. Untuk azan itu apa? Mengingatkan waktu sholat. Mengingatkan waktu sholat. Kalau mengingatkan waktu sholat saja, hai kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar dinas perikanan, waktu sudah menunjukkan pukul 12, waktu zuhur sudah masuk. Tapi betul juga. Pokoknya salah betul dapat hadiah. Jadi bisa. Orang yang mudah-mudah ini. Kamu lah ya. Kan itu aja untuk mengingatkan waktu salat atau dikatakan untuk memanggil orang salat. Apalagi kira-kira ada yang lain? Itu apa azan? Apa? Untuk mendirikan salat.
Pokoknya azan maghrib menjuang. Apa ya? Masih ada separuh lagi. Jadi benar mengingatkan dia. Tapi kalau hanya untuk sekedar itu, kaum muslimin dan muslimat di sekitar Masjid Al, waktu zuhur sudah masuk, bersegera untuk masjid selesai. Ya, atau marilah salat, itu sih. Kalau hanya itu. Tapi azan itu pada Nabi diawali dulu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disaring dia. Ada nak bergetar kita. Kan diseleksi dulu. Wahai orang-orang mengadang Tuhan Allah. Itu dia. Kalau mengadangnya Tuhan Allah, bersegera aja. Tapi kalau Tuhan Allah itu ketik, ya duduknya tak mau yang kadang. Kalau kadang ibu gadis, duduknya ibu gadis, Tuhan Allah ketik, ini nak menghari. Itu saringan pertama. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Bahasa ilo asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asal yang kecil. Yo, aku bersaksi, aku bersumpah, aku mengiklankan, aku yakin bahwa tidak ada ilah dan yang lain kecuali Allah. Jawakan. Kau nanti mau kau siapa? Sure kau ilah awak. Tidak Allah tahu. Kan itu artinya. Kalau waklah bersaksi tadi, wa ingkari kesaksian awak tadi, orang yang ingkar janji. Orang yang kerjanya siapa? Lihat nanti ibu surah Al-Baqarah ayat 26-27. Orang fasik masuk orang yang fasik. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yatawna ma amanallahu bihi wa yusiduna tiga ciri orang fasik. Orang yang kerjanya belah bagian itu ada yang teguh itu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keduanya adalah syahadat. Setelah itu baru dilafadzkan hayyalas shalah. Kalau itu. Apa kecewa ketika dikatakan hayyalas shalah? La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan dan ada perbuatan dan bebas. Kalau Allah izinkan mau nak mati mungkin di bawah bumi itu tajam sekali makna tauhid. Artinya Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar panggil salat. Wahai orang yang menggadangkan Tuhan Allah, wahai orang yang bersyahadat, mari salat. Kecil Allah bukan kecil muazin. Iya kan? Walaupun muazin yang menyampaikan, walaupun muazin itu mungkin anak SD atau muazin itu mungkin di hari masjid, tapi yang keluar dari mulutnya itu adalah seruan dari Allah. Itu pertama. Ngerti nggak? Saya duduk anak itu kira-kira. Besok ciri pertama orang yang beriman sama nama tadi adalah orang yang apabila disebut Allah gemetar hatinya atau tasyiro darahnya. Salah satunya adalah ketika dikumandangkan azan dan bersegera lari karena tasyiro darahnya. Kenapa bakal tasyiro darahnya pada ibu? Karena yang dia dengar itu nama yang paling dia cintai. Iya namun. Siapa yang paling kita cintai? Siapa? Pak. Siapa yang paling kita cintai? Jujur saja, siapa yang paling kita cintai sekarang? Jujur. Siapa? Siapa yang paling kita cintai? Istri, anak, suami, bapak, anak. Siapa yang mencintai anak? Orang tua. Apa siapa orang ibu? Orang tua ya. Orang tua. Orang
tua ya. Iya, sebab kita cintai. Jadi kalau ibu mencintai orang tua ibu, ya Bu ya, sedang ibu pergi ke pasar, ibu di pasar. Siapa nama orang tua ibu? Siapa nama beliau? Nama Ya, Zahara. Sedang beliau di pasar dah tu kawan ni. Bu Zahra tu tadi tu kan? Sudah tak berapa? Mak boleh sebutnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita mencintai. Atau anak kita disebut siapa nama anak? Nakmu. Pacar boleh sebut iman. Jadi setiap yang kita cintai akan gemetar hati kita. Ketika kita cintai Allah, makanya gemetar hati kita. Nah itu. Jadi siapa yang paling kita cintai? Allah ya. Siapa? Siapa yang berdoa ini? Ini ya. Ayo. Sudah tinggal 3 menit cepat. Biar cepat habis. Terus laris manis, Pak. Alis. Ya. Ya, sama. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Makanya orang yang beriman itu yang dia akan gemetar. Kenapa gemetar? Karena cintanya tertingginya kepada Allah. Ketika Allah itu disebut, tidak ada yang lain, nol yang lainnya, hanya Allah. Itulah kekuatan itu dalam dirinya. Apapun yang dilakukan, inilah ketika satu dibagi nol menjadi dah. Dan siapa yang dapat teringat? Ada siapa yang teringat? Dari sini yang belum dapat. Teringat ya? Di sini. Oh, dapat lagi. Ya. Jadi satu dibagi nol tak terhingga. Ketika Allah itu tidak terbagi, tidak ada selingkuhnya, ya. Allah kita selingkuhkan dengan istri, Allah kita selingkuhkan dengan anak, kita selingkuhkan dengan dunia, Allah kita selingkuhkan dengan pimpinan kita. Ketika tidak ada selingkuh, hanya Allah, itulah kita menjadi orang manusia yang mempunyai kekuatan yang maha terhingga, yaitu orang yang tidak punya beban, orang yang tidak punya posisi apa-apa. Itulah semuanya akan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tiada terbatas, dia akan sabar, sabarnya tiada batas. Yang pun dia akan tersabar. Oh sabar, kau dapat yang tidak, sabar itu tanpa batas. Karena kekuatannya tidak terhingga. Itu tahu. Kajian yang dikalikan saja pada itu. Bisa dipahami tak Bu? Cerita Bu? Bentuk mengalih bisa Bu? Layak? Insyaallah Pak. Alhamdulillah. Yang penting kita masuk cek itu kan. Itu yang pertama. Ada yang satu tadi itu. Jadi poinnya yang satu itu, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, apapun yang kita lakukan dengan siapapun kita, ketika Allah itu disebut, tinggalkan semua. Yang jangan dijadikan ilah-ilah yang lain untuk menandingi Allah. Kalau pimpinan yang besar, ya itulah jadi ilah kita. Tidak Allah Akbarnya. Ketika kita lakukan juga, berarti kita melanggar sumpah dan janji. Orang yang melanggar sumpah dan janji itu namanya orang fasik. Nah, itu kunci dua itu sebut.